tadi kita telah menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Nah, dengan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila mengingatkan kita bahwa negara Indonesia itu mempunyai ideologi Pancasila. Kemarin kita mempelajari kebutuhan manusia. Nah, di dalam kebutuhan manusia itu ada jenis-jenis kebutuhan. Ada kebutuhan jenis-jenis kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan intensitas dan kebutuhan subjek. Yang Pak ingin tanyakan kebutuhan intensitas ada berapa? Kebutuhan intensitas ada 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Di dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, itu di dalamnya itu kebutuhan tersier apa itu? Pengertian kebutuhan tersier. Ya, contohnya. Kebutuhan tersier apa ya? Contoh kebutuhan primer. Primer. Ya. Contoh kebutuhan primer yaitu nasi. Nasi itu nyangkut kegiatan produksi tidak itu? Coba jelaskan. Contohnya adalah nasi. Sebelum menjadi nasi ada beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu atau yang disebut dengan proses produksi. Tahapan-tahapan itu meliputi proses pemanenan, kemudian pemisahan gabah dari batangnya, kemudian penjemuran, lalu penggilingan sehingga menjadi beras yang siap diolah lagi menjadi nasi yang siap dikonsumsi oleh para konsumen. Ya, tepuk tangan Pak. Kemudian ada kebutuhan sekunder kan? Kebutuhan sekunder itu kebutuhan apa nak? Siapa yang jawab? Bahannya terbuat dari kulit hewan seperti ular dan buaya, kemudian masuk pabrik untuk diolah. Setelah sudah diolah, barulah menjadi sepatu atau tas untuk dipasarkan kepada konsumen atau penjual. Ya, tepuk tangan. Kemudian ada kebutuhan tersier. Siapa yang ingin jawab? Saya. Contoh kebutuhan tersier salah satunya mobil dan motor. Bahan yang digunakan besi, logam, dan aluminium. Diolah dan dimasukkan ke pabrik yang diperoleh oleh tenaga kinerja. Setelah diolah, mobil dan motor tersebut dapat diperjualbelikan di pasar. Ya, tepuk tangan. Sekarang tolong dijelaskan apa yang ada di pikiran Anda di dalam gambar tersebut. Coba Elsa tadi. Elsa. Pada gambar tersebut terdapat proses produksi dari bahan setengah jadi, yaitu berupa kain dan benang. Yang selanjutnya akan diolah kembali oleh para tenaga ahli produksi di dalam suatu pabrik menjadi bahan jadi, yaitu berupa pakaian, bisa jilbab, celana, dan lain-lain. Oh ya, tepuk tangan Pak. Halo teman-teman semuanya, saya yakin dan percaya kalian semua pastinya dalam keadaan yang sehat. Teman-teman, berbicara mengenai produksi, konsumsi, dan juga distribusi pastinya berhubungan erat dengan yang namanya kegiatan ekonomi. Teman-teman semua, di video saya kali ini kita akan berbicara mengenai produksi. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, coba kita lihat gambar apa sih yang ini. Kemudian, kalau gambar yang satu ini, gambar apa? Nah, teman-teman, di gambar pertama, orang sedang membuat adonan tepung. Di gambar kedua adalah orang yang sedang membuat masker. Apa hubungannya dengan kegiatan produksi ya? Nah, teman-teman, produksi merupakan sebuah kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa, memperluas lapangan kerja, memenuhi kebutuhan pasar, dan juga mencari keuntungan sebesar-besarnya. Contoh kegiatan, sehingga setiap kebutuhan masing-masing daerah
dapat terpenuhi dengan baik. Untuk kepentingan menentukan pasal misalnya yang lebih jelas lagi mungkin untuk menghasilkan keuntungan kan, itu tujuan kegiatan produksi. Kemudian sebelum kita melanjutkan diskusi, kalian untuk kelompok kita breaking dulu lah ya. Baiklah teman-teman, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kepada teman-teman, silakan berdiri. Baiklah, kita akan memainkan antonim, yaitu petunjuknya kalau panjang itu seharusnya seperti ini, tapi dalam permainan ini panjang jadi seperti ini, dan untuk pendek seharusnya seperti ini, tapi ketika pendek dalam permainan ini akan berubah menjadi seperti ini. Kita akan memainkan ice breaking ini dengan nada satu-satu atau saya dulu. Baiklah, kita mulai. Panjang-panjang, pendek-pendek. Panjang-panjang, pendek-pendek. Pendek-pendek, panjang-panjang. Pendek-pendek, panjang-panjang. Pendek panjang, panjang-panjang. Pendek panjang, panjang-panjang. Pendek panjang, panjang-pendek. Pendek panjang, panjang-pendek. Pendek-pendek, panjang-pendek. Pendek-pendek, panjang-pendek. Panjang-panjang, pendek-panjang. Panjang-panjang, pendek-panjang. Demikianlah seperti kelihatannya sudah tidak takut lagi kan. Sekarang kita kerja kelompok untuk masing-masing 3 kelompok lah ya. Silakan untuk kelompok yang masing-masing 3 kelompok. Guntingin kan? Ya, kerjakan silakan. Yang mau digunting silakan. Pak kasih waktu sekitar 40 menit. 30 menit. Pak kasih waktu 30 menit. 10 menit untuk presentasi. Ya, kelompok 1 dan persilakan dari kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang akan dijelaskan oleh saudara Reva Octavia
Tapia, bersama dari kelompok Tapia, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang kegiatan produksi. Di sini ada pengertian produksi. Ya, apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Produksi juga bisa berupa kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau permintaan pasar. Seorang atau badan yang mampu melakukan aktivitas produksi disebut dengan produsen. Terus ada tujuan akhir kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia sebagai konsumen. Untuk itu produsen harus dapat menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Terus di sini ada gambarnya juga. Kegiatan produksi meliputi berbagai bidang dan jenis. Misalnya, mulai dari pertanian jasa hingga peternakan, sumber daya ekonomi yang disebut sebagai faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan. Yang kedua ada sumber daya manusia. Tenaga kerja manusia adalah kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang digunakan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga ada modal. Modal barang antara lain mesin, peralatan, pabrik, dan kantor. Yang terakhir ada kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan menggabungkan semua faktor produksi yang dimiliki dengan baik. Terus pada gambar selanjutnya yaitu ada contoh kegiatan produksi. Ilustrasi kebun yang memproduksi buah apel. Kegiatan produksi primer, sekunder, tersier beserta contoh kegiatan produksi. Yang pertama ada produksi primer. Contohnya ada pertambangan, perikanan laut, berburu, dan produk agraris. Terus ada produksi sekunder. Contohnya kegiatan yang menghasilkan barang jadi dari bahan dasar yang direncanakan. Terus ada produksi tersier. Contohnya ada tenaga ahli yang menghasilkan uang dari keahlian yang dimiliki. Pada gambar terakhir ini terdapat contoh kegiatan produksi primer, sekunder, tersier sesuai dengan bidang produksinya. Yang pertama ada produksi ekstraktif, contohnya pertambangan, penangkapan ikan, dan lain-lain. Yang kedua ada produksi agraris, contohnya ada pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Selanjutnya ada produksi industri, contohnya bahan mentah menjadi barang jadi seperti kedelai dalam yang dirubah menjadi tempe. Terus ada produksi perdagangan, contohnya toko, supermarket, dan kios. Dan yang terakhir ada produksi jasa, contohnya ada jasa bisnis seperti bank, konsultan, dan lain-lain. Yang kedua ada jasa perdagangan yaitu supermarket, toko, warung, dan usaha perawatan maupun perbaikan. Dan contoh yang terakhir yaitu jasa infrastruktur, jasa komunikasi dan transportasi. Baiklah, inilah penyampaian materi dari kelompok kami. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang merasa kurang jelas dengan penjelasan dari kelompok kami, jika ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Kepada Saudari Alena, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1, sebutkan 3 sektor produksi yang merupakan lapangan produksi. Dari kelompok 2, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Pada Saudari Elsa Sagita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susu Gita dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara menganalisis biaya produksi? Baiklah, dari kelompok 3, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Pada saudari Naila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahira. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Jelaskan pengertian penerimaan produsen. Bagaimana dari kelompok 3, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Pada saudari Elsa, silakan. Sebutkan beberapa prinsip ekonomi produsen dalam kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan dari saudari Alena akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan: sebutkan 3 sektor produksi yang merupakan lapangan produksi. Jawaban: lapangan produksi digolongkan menjadi 3 sektor produksi, yaitu sektor produksi primer, sekunder, dan tersier. Bagaimana? Sudah terima? Selanjutnya, pertanyaan dari Elsa Sagita akan dijawab oleh Reva Octavia. Reva, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa Sagita. Pertanyaan: bagaimana cara menganalisis biaya produksi? Yang pertama, menganalisis biaya produksi bukan hanya sekadar mengetahui berapa banyak uang yang dihabiskan untuk produksi. Lebih dari itu, analisis ini bertujuan untuk menemukan peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas serta pengendalian biaya. Berikut adalah cara menganalisis biaya produksi. Yang kedua yaitu membandingkan biaya produksi dengan standar industri. Yang ketiga, salah satu cara untuk menganalisis biaya produksi adalah dengan membandingkannya dengan standar yang ada di industri yang sama. Jika biaya produksinya lebih tinggi dari rata-rata industri, ini bisa menjadi indikasi bahwa inefisiensi dalam proses produksi. Kamu perlu mencari tahu apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. 4. Membandingkan biaya produksi dengan periode sebelumnya. 5. Kamu juga bisa menganalisis biaya produksi dengan membandingkan dengan periode sebelumnya. Jika biaya produksi meningkat, cari tahu apa yang menyebabkan kenaikan tersebut. Apakah karena harga bahan bakar naik atau karena peningkatan biaya tenaga kerja? Dengan mengetahui penyebab kenaikan biaya, kamu bisa merancang strategi untuk menekan biaya. Yang keenam, menganalisis rasio biaya. Yang ketujuh, menganalisis rasio biaya juga bisa membantu memahami lebih baik tentang struktur biaya produksi. Misalnya, kamu bisa menghitung rasio biaya bahan baku terhadap total biaya produksi. Jika rasio ini tinggi, ini bisa menunjukkan bahwa kamu sangat bergantung pada bahan baku dan perubahan harga baku bisa berdampak besar pada biaya produksi. Yang ke-8, analisis biaya produksi adalah alat yang penting untuk memahami keuangan, bisnismu, dan mencari untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan analisis yang tepat, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan bisnis. Bagaimana saudari Elsa kita? Apakah sudah jelas? Baiklah, pertanyaan dari saudari Naila akan dijawab oleh saudari Priska. Saudari Priska, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Naila. Pertanyaannya adalah, jelaskan pengertian penerimaan produsen. Penerimaan produsen adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan outputnya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baiklah, pertanyaan dari Elsa Nusida akan dijawab oleh Eliza Dwi. Pada Eliza Dwi, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa Nusida. Pertanyaan: sebutkan beberapa prinsip ekonomi produsen dalam kegiatan produksi. Jawaban: A. Mengikuti selera masyarakat. B. Menentukan biaya dan cara produksi yang paling hemat, efisien, dan efektif. C.
C. Menghasilkan barang yang berkualitas. D. Menyusun jumlah produksi dengan jumlah peminatan. E. Mencari bahan baku dengan kualitas terbaik namun dengan harga yang masih terjangkau. D. Menentukan tempat pembuatan barang atau jasa yang dekat dengan sumber bahan baku dan juga dekat dengan tempat pemasaran. D. Menggunakan alat teknologi yang tepat guna supaya lebih efisien atau hemat serta ramah lingkungan. Bagaimana? Apa sudah jelas? Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada betul kata salah, kami mohon maaf. Baik Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok bagi teman-teman kelompok untuk menyimpulkan hasil dari presentasi yang kalian didiskusikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zolani Karambadani. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari diskusi yang kita laksanakan hari ini. Dari diskusi yang kita laksanakan hari ini dapat kita simpulkan bahwa proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai kegunaan suatu barang atau jasa dengan faktor-faktor yang telah tersedia. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor tenaga kerja, faktor mesin, faktor bahan baku, dan faktor biaya, sehingga terciptalah manfaat dan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Saya kira mungkin anak-anak sudah paham. Untuk selanjutnya kita proses ya. Dikumpulkan kertas lembar ya. Di kertas lembar. Nah, kertas lembar itu boleh ya. Banyak hampir semua betul ya. Pak ingin menanyakan pada anak-anak supaya mengetahui alasan kenapa kalian memilih misalnya jawaban yang A atau B atau C atau D. Pak persilakan untuk salah satu siswa untuk memberikan alasan kenapa jawabannya itu jawabannya B, misalnya nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Alasannya kita ketahui dalam melakukan kegiatan produksi, produsen akan membutuhkan faktor produksi. Faktor produksi ini seperti bahan mentah, tenaga kerja, modal, dan keahlian dalam lingkup yang lebih luas. Faktor produksi pada perekonomian akan menentukan seberapa besar peran negara dalam menghasilkan barang atau jasa. Ya, betul. Duit 1000. Dengan jawaban yang benar tadi, Pak. Ya. Supaya tambah semangat lah ya. Kemudian selanjutnya nomor berapa ya? Siapa lagi coba? Nomor berapa ya? Nomor 2 ya? Pak Anang seorang dagang bakso dan mie ayam. Pada proses produksi, Pak Anang memiliki info tetap dan info variabel. Dalam mengelola info variabel, Pak Anang dapat mengubah jumlah daging yang jadi bahan pembuatan bakso sesuai kebutuhan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, ya produksi yang dilakukan Pak Anang menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Silakan Kak, jawabannya apa? Perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Rizka Agustiani dari kelompok 1. Jawaban nomor 2 adalah C, produksi jangka pendek. Alasannya apa? Karena pada produksi jangka pendek, produsen atau perusahaan memiliki input tetap dan menentukan besar jumlah variabel yang digunakan dalam proses produksinya.
Dalam membuat keputusan tersebut, produsen akan memperhitungkan dampak penambahan input variabel terhadap produksi total yang akan dilakukan oleh Pak Ana. Ya, tepuk tangan. Biar sama semangat Pak Kasih duit 1.000. Kemudian untuk selanjutnya, siapa lagi kak yang ingin maju? Ya, dari kelompok 2 ya. Coba bacakan soalnya. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Kakak menggunakan sepeda motor untuk mengojek. Petani banyak sawah dengan menggunakan traktor. Dandi menggunakan sepeda motor untuk pergi sekolah. Emma menggunakan pensel untuk menggambar. Pernyataan yang termasuk perilaku seorang produsen ditunjukkan oleh nomor. Silakan jawabannya apa dan alasannya. Jawabannya A, 1, 2, dan 3. Alasannya yaitu karena perilaku produsen melakukan produksi, membuat barang, dan mengusahakan kesinambungan badan usaha kegiatan produksi. Ya, tepuk tangan. Silakan nak, biar tambah semangat. Ya. Minggu depan kita akan lanjutkan kegiatan distribusi ya. Mungkin itu saja yang kita dalam proses kegiatan mengajar. Untuk itu kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa sebelum kita mengakhiri. Ya, yang sudah dipimpin oleh ya. Baiklah teman-teman, kita akan berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Berdoa mulai. Silakan disiapkan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi